lebih lengkap, saat ini saya sudah terhubung dengan Kombes Pol Asep Darmawan, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau. Selamat sore, Pak Asep. Selamat sore, Mbak Lydia. Ya, terkait dengan pengungkapan kasus TPPO, seperti apa awal kronologi kasus ini bisa terungkap? Kasus ini kita lakukan pengungkapan di beberapa wilayah hukum Polda Riau berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian berdasarkan informasi dari Atase Kepolisian RI yang berada di Kuala Lumpur, berkomunikasi, kemudian kita melakukan penyelidikan, kemudian kita melakukan penangkapan beberapa kasus, baik itu di wilayah Bengkalis maupun di wilayah Dumai, Provinsi Riau. Ya, kemudian apa modus yang dilakukan para tersangka saat merekrut para korban? Jadi para tersangka ini merekrut, ada beberapa modus yang dilakukan, yaitu menjanjikan pekerjaan yang baik, misalnya pekerjaan di kantor, kemudian pekerjaan di pabrik, kemudian lain-lain. Tapi pada kenyataannya yang bersangkutan dipekerjakan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Ada juga yang modus-modusnya diberikan pinjaman uang, sehingga untuk membayar uang tersebut harus berangkat, nanti dibayar menggunakan gaji setelah berangkat dan bekerja di kebanyakan di Malaysia. Ya, di sisi lain ini adalah janji manis dari tersangka kepada korban, namun ini sebenarnya benar-benar sebagai jebakan seperti itu ya Pak Asep ya? Nah, jadi ada juga beberapa korban-korban pekerja migran Indonesia yang dipekerjakan di tempat-tempat atau dieksploitasi. Misalnya perempuan yang tadinya dipekerjakan di rumah tangga, ternyata dipekerjakan pada tempat-tempat yang pekerjaan terburuk, seperti di tempat-tempat hiburan, kemudian eksploitasi seksual, dan lain-lain. Nah, seperti kejadian TPPO di Lampung, apakah para korban yang juga ditempatkan di rumah penampungan ini saat ini, maksud kami, sempat mengalami atau trauma yang mendalam karena mereka ibaratnya bisa dibilang mereka dikurung atau mereka ditahan, dan ketidakjelasan waktu pemberangkatan itu mereka alami? Ya, memang karena perekrutannya juga secara ilegal, kemudian penampungannya juga secara ilegal. Jadi ada beberapa yang ditampung di tempat-tempat penampungan, tidak boleh keluar. Kemudian ada juga yang ditampung disiapkan di tempat di hutan dengan sarana prasarana yang terbatas, menggunakan tenda, tidak jelas MCK-nya, kemudian mengalami hal-hal yang ketidakjelasan tadi, artinya berangkatnya juga tidak jelas, melihat situasi dan kondisinya aman, kemudian mendapatkan perahu, kemudian speed, sehingga banyak yang diperlakukan yang tidak layak bagi seorang pekerja migran Indonesia yang dibanding dengan melalui prosedur yang benar. Ya. Nah, kemudian Pak Asep, dari catatan Polda Riau, kasus seperti ini yang pernah terjadi dan berhasil digagalkan Polda Riau? Selama tahun 2021 kita melakukan pengungkapan terhadap pelaku TPPO, tindak pidana perdagangan orang, sebanyak 2 kasus sudah kita proses dan sudah vonis. Kemudian tahun 2022 sebanyak 4 kasus kita ungkap, dan saat ini sampai dengan bulan Juni sudah 6 kasus yang kita lakukan pengungkapan. Yang baru-baru kemarin mulai tanggal 5 Juni setelah instruksi Bapak Kapolri, kita melakukan pengungkapan terhadap 4 kasus tindak pidana perdagangan orang. Ya Pak Asep, dari total semua korban, dari mana saja para korban ini berasal? Korban-korban ini ada yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, kemudian ada yang berasal dari Jawa Tengah, kemudian ada yang berasal dari Jawa Timur, kemudian ada yang berasal dari Sulawesi Barat, kemudian dari Sumatera Utara, kemudian dari Lampung, dan dari Sulawesi Selatan, serta Kalimantan. Itu yang baru kita lakukan pengungkapan kemarin, rata-rata berasal dari yang kami sebutkan tadi.
Ya, sudah berapa lama mereka berada di penampungan hingga akhirnya kasus ini berhasil dibongkar oleh Polda Riau? Ada yang sudah 1 bulan, ada yang sudah 10 hari, bermacam-macam. Ada yang 2 minggu. Karena para tersangka perekrut penampung ini juga ada 4 kelompok yang kita lakukan pengungkapan. Ya. Jadi waktunya mereka sudah berada di wilayah penampungan atau di tempat penampungan itu bervariasi. Ada yang sudah 3 minggu, ada yang sudah 1 bulan, ada yang 10 hari. Baik. Nah, kemudian kapan rencana para korban ini akan dipulangkan ke daerah masing-masing? Setelah kami koordinasi dengan BP3MI, kemudian kami sementara ini menempatkan para korban-korban pekerja migran yang menjadi korban para pelaku tindak pidana perdagangan orang ini ditampung di rumah aman yang ada di Provinsi Riau, kemudian di Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai. Rencana dalam waktu 1-2 hari akan dikembalikan ke wilayah masing-masing berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak BP3M. Baik, terima kasih Kombes Pol Asep Darmawan, Direskrimum Polda Riau sudah bergabung bersama kami di Presisi Petang. Selamat sore, salam presisi. Selamat sore, salam presisi, Pak.